الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة، وأن الله يوسع أرزاقنا ويطول أعمارنا في طاعة الله وطاعة رسوله، ويشفي مرضانا ويجمع شملنا على الهدى. ولجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا منهم أبويا السيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حمد الكاف، الأستاذ محمد رضا بن عبد الله السقاف، وسيد الوالد محمد بن عبد الرحمن الحبشي، وصاحب الكتاب البداية الهداية الإمام الغزالي، وجميع علمائنا وفقهائنا، ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Abang yang kemarin nanya mana yang biasa duduk sini? Soalnya kemarin beliau nanya tuh, saya udah nyiapkan jawabannya itu. Kaidah dalam ilmu usul ya. Karena di sini disebutkan jadi disebutkan katanya ada kaidah katanya qila inna aslal ibadati 'ala al-hurmah wa aslul 'adati 'ala al-ibahah fa hal hadhihi al-qa'idah sahihah? Ada yang mengatakan bahwasanya ada kaidah yang mengatakan seluruh yang namanya ibadah itu haram. Ibadah itu aslinya haram kecuali datang dalil yang memerintahkan atau membolehkan. Dan yang namanya adat itu aslinya boleh. Kaidah asalnya yang namanya adat itu boleh. Ada pertanyaan seperti ini, benar apa tidak? Nah, seperti pertanyaan kemarin itu. Dijawab la, bal hiya qa'idatun fasidatun wa bid'atun mukhtara'atun. Kaidah ini kaidah salah katanya. Kaidah yang salah, bid'ah yang mukhtara'ah, yang diada-adakan. Kaidah yang diada-adakan, bid'ah. Bid'ah itu yang diada-adakan. Ikhtara'aha ba'du ad'iya'il ijtihad.
Yang mengarang-ngarang ini yang mengaku dirinya itu sudah sampai derajat mujtahid, padahal hakikatnya belum mujtahid mereka itu. La yaqulu bihas salaf walal khalaf. Tidak ada ucapan kaidah ini pernah diucapkan oleh para salaf, tidak ada katanya. Ataupun khalaf, ulama-ulama setelah zamannya salaf. Jadi salaf itu dari zaman Nabi sampai zamannya al-Imam 4 itu, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam apa lagi? Abu Hanifah. Nah, mereka itu termasuk generasi salaf. Dari zaman Rasulullah itu sampai 300 Hijriyah itu masih dinamakan generasi salaf. Nah, adapun setelah 300 Hijriyah selanjutnya, nah itu namanya generasi khalaf. Nah, ini harus tahu antum. Apa itu salaf, apa itu khalaf, para salaf. Ajarannya, pemahaman salaf. Nah, harus tahu antum. Jangan nanti mau kita ini dicuci otaknya. Kalau tidak mau dikatakan dibodohi, dimanipulasi. Nah, itu. Dengan istilah para salaf. Jadi kalau seandainya kita mengikuti al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, berarti kita mengikuti salaf. Pemahaman salaf. Makanya kaidah yang tadi mengatakan aslinya ibadah itu haram, aslinya adat kebiasaan itu boleh, itu kaidah yang salah. Tidak pernah diucapkan oleh para generasi salaf ataupun generasi khalaf. Generasi khalaf termasuklah yang kitab yang kita baca ini, ulama yang kitab yang kita baca, Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali itu sudah masuk generasi khalaf. Padahal beliau itu hidup di tahun 500 Hijriyah. Bayangkan 500 Hijriyah, kita ini 1400. 900 tahun. Masih sudah dikatakan Imam Al-Ghazali itu ulama khalaf, ulama mutaakhirin, bukan ulama mutaqaddimin. Padahal jaraknya jauh sekali, apalagi kita sekarang ini gitu. Nah, kaidah yang disebutkan tadi, yang dikarang-karang orang yang mengaku dirinya itu sampai ke derajat ijtihad, itu tidak ada dalilnya, tidak pernah diucapkan. Baik itu salaf, baik itu khalaf, apalagi salaf. Dan tidak ada dalilnya katanya. La dalila 'alaiha, tidak ada dalilnya kaidah itu. Balil adillatu tabtuluha min wujuhi ahammiha anna as-sahabah radhiyallahu anhum yaf'aluna syai'an min salatin wa ghairiha min anwa'il ibadah fa'aqarrahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang namanya ibadah itu tidak harus nunggu instruksi Nabi. Tidak harus menunggu instruksinya Nabi. Jadi sahabat di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengarang bacaan, mengarang sholat, tapi diikrarkan oleh Nabi. Nah, disinilah kita memahami bahwasanya para sahabat itu memahami yang tidak boleh itu yang seperti apa. Ada kaidah-kaidahnya. Buktinya mereka mengarang. Apa diantaranya? Salat salat ba'diyatal wudu. Salat setelah berwudu. Salat sunnah wudu itu bukan diajarkan Nabi. Kalian kalau enggak. Salat setelah wudu itu kan hukumnya sunnah, kita tahu. Sunnah itu dari mana? Apakah dari Rasulullah? Pertama kali yang melakukan itu adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah Rasulullah ngomong, "Hei Bilal, kau ngarang-ngarang ibadah?" Tidak. Justru Rasulullah puji. Rasulullah puji, "Wahai Bilal, amalan apa yang menjadikan suara terompahmu itu terdengar di sorga itu?" Nah, kata Sayyidina Bilal, "Tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada ibadah yang kau kerjakan ini yang tidak dikerjakan sahabat-sahabat yang lain." Nah, dijawablah, "Ya Rasulullah, setiap aku yang namanya toharah, setiap aku bersuci, tidaklah katanya selesai itu aku langsung sholat dua rakaat." Itu tidak diajarkan Nabi. Nah, itu.
Jadi kaidah ya tadi itu salah, sudah terbantahkan dengan perbuatannya sahabat sendiri, bahkan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi misalnya doa pada saat i'tidal. Ya, doa pada saat i'tidal. Rabbana walakal hamdu. Nah itu. Yang diajarkan Nabi Rabbana walakal hamdu. Itu Nabi yang ajarkan. Tapi ada sahabat ditambahin. Sahabat yang nambahin, bukan Rasulullah yang nambahin. Ya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu bukan Rasulullah yang ngajarin. Sahabat yang nambahin itu. Tapi apakah Rasulullah marah? Siapa tadi yang nambah-nambahin? Jangan ngarang-ngarang, tunggu instruksi dariku dulu. Enggak. Justru Rasulullah nanya, siapa tadi yang baca tadi? Kata sahabat, aku ya Rasulullah. Aku melihat bid'ah wa sab'in, sekitar 70 lebih malaikat berlomba-lomba mencatat amal doa yang kau baca tadi. Nah itu. Jadi kaidahnya tadi itu batal sudah dengan perbuatannya sahabat. Nah, ini disebutkan tadi dalil-dalilnya tadi. Makanya di sini sebutkan yang benar itu, kaidah yang benar itu annal asla fil asya, yang namanya asal itu, asal segala sesuatu kalau bermanfaat, kalau seandainya fihi an-naf, kalau bermanfaat itu boleh. Segala sesuatu yang bermanfaat itu hukumnya boleh. Sebaliknya, segala sesuatu itu yang mudarat hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. Sampailah kalau seandainya ada yang dikecualikan, Rasulullah mengecualikan atau dalil yang lain mengecualikannya. Misalnya contohnya yang mudarat, asalnya mudarat itu haram. Contohnya misalnya berhubungan suami istri, memanfaatkan hubungan tadi itu. Kalau seandainya tidak diikat dengan yang namanya pernikahan, akad, maka hukumnya haram, hukum asli, karena ini berbahaya. Tapi ketika tujuannya tadi untuk melangsungkan yang namanya keturunan agar tidak putus, manusia ini tetap, maka syariat menganjurkan pernikahan. Akhirnya syariat membolehkan yang namanya berhubungan. Makanya jadi halal. Contoh yang lain misalnya mabuk-mabukan atau barang najis. Barang najis itu berbahaya, kotor. Makanya hukum aslinya kotor itu haram. Tapi ketika digunakan ada manfaatnya dan tidak ada jalan lain kecuali menggunakan itu, maka syariat akhirnya membolehkan. Nah itu. Misalnya kalau makan kata Allah Subhanahu, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah. Nah, jadi kalau yang namanya manfaat, makan hukumnya boleh. Kecuali kalau seandainya ada dalil yang baru yang mengatakan ini tidak boleh dikecualikan. Nah itu. Jadi terbantahkan kaidah yang tadi mengatakan yang namanya ibadah itu aslinya haram itu. Nah, itu. Nanti insyaallah kalau ada waktu lebih banyak lagi nanti untuk menjawab pertanyaan saudara. Siapa namanya abang itu? Ada yang tahu? Yang punya toko busana itu? Enggak namanya. Nah itu, ya. Itu pertanyaan beliau tadi. Tapi insyaallah nanti khusus untuk beliau nanti dikasih waktu lebih banyak lagi. Pembahasan kita masih tentang adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah. Kemarin sampailah kita pembahasan tentang pembagian. Kapan disunnahkan qomat adzan dan qomat, kapan hanya disunnahkan qomat saja, kapan tidak disunnahkan kedua-duanya. Nah, itu.
Qismun yusannu fihil adzan wal iqamah itu disunnahkan adzan dan iqamah itu ketika salat 5 waktu dan salat Jumat. Nah, disunnahkan adzan dan iqamah. Qismun yusannu fihil iqamah dunal adzan. Ada lagi disunnahkan qomat tapi tidak disunnahkan adzan. Yang kedua nih. Kalau seandainya salat jamak. Kasusnya salat jamak. Nah, ini perlu kita hidupkan sunnah ini. Ini sunnah. Diamalkan, jangan tidak diamalkan. Walaupun sekali seumur hidup, sunnahnya Rasulullah. Bagaimana ketika kita dalam perjalanan, misalnya kita singgah di masjid, dengar kita azan tadi, dengar azan atau kitanya azan, azan dan kita niat kita ini mau jamak, atau kita punya rombongan atau kita sendirian, nanti kita akan menjelaskan lagi. Nah, setelah salat yang pertama yang sudah kita niatkan jamak tadi, salat zuhur contohnya, kita langsung berdiri. Nah, ketika berdiri untuk melaksanakan jamak berikutnya yaitu salat asar, tidak disunnahkan azan, tapi tetap disunnahkan qomat. Makanya habis salam jangan zikir, tapi langsung berdiri. Tidak disunahkan zikir, tapi dianjurkan, diperintahkan malah langsung berdiri karena kita jamak, tidak boleh ada jeda. Nah, itu. Maka ketika berdiri ini qomat langsung Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an itu. Tidak disunahkan azan. Yang ketiga, qismun yusannu fihi nida dunal adzan wal iqamah. Nah, ada istilah an-nida, bukan ada istilah adzan, ada istilah qomat atau iqamah, ada istilahnya an-nida, panggilan. Kalau bahasa Indonesia an-nida itu panggilan. Jadi ada istilah adzan, masyhur kalimatnya itu sudah tahu kita, qomat begitu juga, an-nida, panggilan saja. Nah, tidak disunnahkan adzan, tidak disunnahkan iqamah, tapi tetap disunnahkan an-nida. Contohnya, kasusnya itu, kejadiannya itu kalau seandainya di solat yang disunnahkan berjamaah, solat sunnah yang berjamaah, solat id, solat istisqa, dan sejenisnya. Nah, itu tidak disunnahkan Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi disunnahkan apa? As-salatu jami'atun. As-salat jami'ah. As-salatul jami'ah. Itu. Disunnahkan itu. Atau salatul id rahimakumullah. Itu namanya nida. Jadi siapa yang mengucapkan itu? Yang biasa qomat. Salatul id atau salatul jami'ah rahimakumullah. Itu. Penggantinya qomat. Penggantinya qomat. Dan yang terakhir, tidak disunnahkan apa-apa, tidak disunnahkan adzan, tidak disunnahkan qomat, bahkan tidak disunnahkan nida. Salat, contohnya salat qabliyah, salat ba'diyah, ada kita mengucapkan itu. As-salat jami'ah tidak ada disunnahkan. Kalau seandainya salat sendirian, tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan adzan, qomat juga nida. Itu pembahasan kita yang terakhir kemarin tuh. Nah, hukumnya harus tahu hukumnya. Hukum adzan dan qomat itu hukumnya sunnah. Sunnatani muakkadatani, sunnah yang muakkad, sangat dianjurkan. Kalau bahasa mungkin di Duma ini sunnah yang mendekati wajib bahasanya. Nah, itu sunnah yang jadi sangat dianjurkan. Jangan ditinggalkan. Seperti ba'diyah maghrib, jangan ditinggalkan. Nah, itu tidak boleh ditinggalkan. Sunnah rawatib, ada namanya sunnah rawatib. Thintani qabla subhi wal zuhru kadza wa ba'dahu wa maghribin thumma al-isya. Nah, ini namanya sunnah rawatib. Thintani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini namanya kita namakan salat sunnah fajar atau qabliyah subuh. Sintani qabla subhi wadh-dhuhru kadza. Qabliyah zuhur, jangan ditinggalkan 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, itu qabliyah zuhur. Wa ba'da zuhur. Nah, jangan ditinggalkan juga. Qabliyah zuhur
dan ba'diyah zuhur. 2 rakaat, 2 rakaat. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak pernah ditinggalkan. Baik Rasulullah tinggalnya di Madinah atau sedang bepergian. Tidak pernah ditinggalkan. Sintani qabla subhi wa dhuhru kadza wa ba'dahu. Wa maghribin. Ba'da maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Ba'da maghrib. Nah itu. Jangan ditinggalkan. Nah, inilah namanya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Sintani qabla subhi wa dhuhru kadza wa ba'dahu wa maghribin thumma al-isya. Begitu juga isya, qabliyah isya dan ba'diyah isya. 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat setelah isya. Nah ini jangan ditinggalkan. 12 rakaat nih. Namanya 12 sunnah rawatib namanya. Nah itu. Begitu juga azan dan iqamah. Azan dan iqamah ini sunnatani muakkadatani fil jumu'ati wal khamsil maktubat. Hukumnya sunnah muakkadah ketika salat Jumat dan ketika salat fardu 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah itu. Waqila ada pendapat innal adzana fardu kifayatin fil jumu'ati. Salat Jumat itu ketika kita mau melaksanakan salat Jumat itu masuk waktu Jumat, azan itu hukumnya fardu kifayah. Jadi dampaknya apa? Kalau sana tidak ada azan, dosa itu satu kampung yang melaksanakan salat Jumat itu. Karena apa? Tidak mengumandangkan azan. Nah, wa sunnatun fil maktubat, dan hukumnya sunnah ketika salat 5 waktu. Ada pertanyaan? Silakan. Nah itu salat qabliyah Jumat itu dikiaskan dengan qabliyah zuhur. Karena qabliyah zuhur ada, maka dikiaskanlah yang namanya salat qabliyah Jumat. Jadi silahkan ini mau melaksanakan salat qabliyah Jumat. Yang tidak boleh itu kalau seandainya dia duduk sampai khotib sudah sedang berkhutbah, dia malah salatnya ba'diyah. Nah, salatnya qabliyah itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan itu kalau seandainya dia baru datang nih, bukan sudah lama dia di masjid, dia baru datang. Khotib sedang khutbah. Boleh enggak dia salat ba'diyah sekaligus salat tahiyatul masjid? Nah, boleh enggak? Boleh di situ. Dan salat sunnahnya jangan lama-lama. Ambil rukunnya saja. Jadi yang baru datang misalnya, yang baru datang tuh ada khotib sedang khutbah. Boleh dia untuk salat qabliyah sekaligus dia salat tahiyatul masjid, tapi waktunya singkat. Ambil baca rukunnya saja, Fatihah saja, enggak usah baca doa iftitah, enggak usah dia baca surah. Terus ketika ruku dan sujudnya dia ambil yang wajib saja, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal, cukup begitu aja. Singkat saja, jangan lama-lama. Justru kalau lama malah menjadi haram. Ambil lama betul. Sedangkan khotibnya lagi khutbah, haram kalau seandainya dia ngambil lama itu. Jadi tetap disunnahkan. Nanti itu kita bahas lagi, ada waktunya. Ada pertanyaan lagi? Siapa dulu nih? Ini dulu. Kalau kita masuk ke masjid, dalamnya ada majelis ilmu. Ada? Majelis ilmu. Majelis ilmu. Mana utama mendengarkan pengajian, duduk, atau kita tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid dulu. Tetap tahiyatul masjid. Karena itu jelas Rasulullah ngomong, idza ataitukumul masjida fala tajlis hatta tusalliya rak'atain. Jadi kata Rasulullah SAW, ketika kalian mendatangi masjid jangan langsung duduk. Salat dulu 2 rakaat. Setelah 2 rakaat baru datang. Itu sunnahnya. Jadi setelah salat baru dia duduk. Nah, gitu. Silakan, Pak. Ada yang Nah, ya itu.
Aha. Idul Adha gitu kan. Yang mana yang sunnah? Dua-duanya tidak apa-apa. Kalau seandainya salah jamiahnya tadi pada saat sholat fardu nggak dianjurkan justru. Sholat fardu nggak dianjurkan. Tapi ketika sholat id boleh dua-duanya. Itu namanya nida. Jadi misalnya as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu idul fitri rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Itu umumnya kebanyakan seperti itu justru. Nah, jadi boleh dia cuma hanya sekedar as-salatu jami'ah, atau dia hanya sekedar as-salatu idul fitri, atau dia gabung. Nah, itu boleh. Yang tidak disunnahkan itu setelah dia qomat salat fardu nih, dia mengucapkan as-salah jami'ah. Itu tidak disunnahkan. Ada lagi? Lanjut kita ke syarat sahnya azan dan qomat. Jadi azan dan qomat ini harus memenuhi syarat agar sah. Nah, agar sah azannya tadi, agar qomatnya tadi menjadi sah. Nah, ini jarang dibahas. Makanya kita harus bahas. Pertama apa? Al-muwalatu baina kalimatiha urfan. Mualah, langsung. Tidak boleh berhenti, jeda. Misalnya kalau azan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, takbir, berhenti dulu dia. Entah dia minum dulu, entah dia makan dulu, entah apa. Nah, tidak sah. Azan dan qomatnya tidak sah. Walaupun selama ini tidak pernah ada yang melakukan seperti itu. Ya, tidak ada kan? Tapi ini harus tahu. Jadi kalau seandainya dijeda main-main, nah misalnya anak kecil misalnya, lagi qomat tadi, lagi azan tadi, rupanya dia bercanda. Lagi canda berhenti, ngejar temannya tadi yang usil sama dia tadi, batallah azannya tadi. Harus diulangi lagi. Kenapa? Tidak mualah. Nah, itu. At-tertib, harus tertib. Urutannya jangan diacak-acak lagi. Jangan hayya 'alal falah baru hayya 'alas shalah. Enggak sah. Nah, ini kalau yang baru-baru belajar. Jadi jangan salah itu. Harus tertib. Hayya 'alas shalah dulu baru hayya 'alal falah. Jadi kalau seandainya dia salah, ulangi. Misalnya hayya 'alal falah. Salah. Diingatkan atau dia sadar. Hayya 'alas shalah, baru hayya 'alas shalah. 2 kali baru dia hayya 'alal falah, bukan otomatis dia batal. Batal. Ulang dari awal. Tidak seperti itu pemahamannya. Gitu. Dukhulul waqti, harus masuk waktu. Baik adzan maupun qomat, sahnya itu kalau masuk waktu. Nah, ini. Jadi hati-hati kalau azan tuh jangan sembarangan, tidak sah. Artinya kalau tidak sah ya sudah disunnahkan azan lagi kalau sudah masuk waktu. Walaupun tadi sudah azan. Kenapa? Azan yang pertama belum masuk waktu, tapi dikecualikan. Ini yang kemarin kita bahas. Kapan itu? Nah, subuh. Makanya di sini. Illa fi salatin wahidatin. Kecuali pada saat salat satu ini nih, satu salat ini. Fayasihul adzanu laha qabla dukhulil waqti. Sah adzan walaupun belum masuk waktu. Apa itu? Wa huwal adzanul awwalu li salatis subhi. Adzan pertama untuk salat subuh. Kapan waktunya? Wa waqtuhu ba'da muntasafil laili. Pertengahan malam itu. Tengah-tengah malam jam 1, jam 2 sudah mulai masuk waktunya. Boleh adzan. Boleh adzan. Tapi tidak pernah dilakukan. Tidak pernah dilakukan. Ya, yang di sebagian masih ada ya, di sebagian Dumai itu jam 3, jam 4 ada. Ada enggak di sini? Nah, itu. Tapi mulai masuknya itu ya dari pertengahan malam tuh. Jam 1 itu udah mulai diperbolehkan, udah mulai masuk waktunya gitu. Tapi umumnya untuk mengingatkan orang untuk witir atau untuk sahur, untuk qiyamul lail. Nah, biasanya jam 3, jam 4. Makanya di sini disebutkan wal afdal, dan afdalnya
paling bagusnya azan yang pertama untuk salat subuh itu ma'a dukhuli waqti sahri. Ketika sudah masuk waktu sahur. Nah, masuk waktu sahur. Nah, sekarang pertanyaan, azan yang pertama salat Jumat. Azan pertama salat Jumat. Nah, kita ini kan mempraktekkan 2 azan kan di sini kan? Nah, gimana? Wa ammal adzanul awwalu li salatil jum'ati, adapun adzan yang pertama salat Jumat fa fihi khilaf. Ada perbedaan. Nah, kalau ada perbedaan enggak usah ribut. Enggak usah ribut. Kalau ada perbedaan jangan ribut. Berarti memang ulama punya pendapat, ini ijtihadnya seperti ini ijtihad seperti ini. Wal mu'tamad. Nah, adapun yang mu'tamad, yang jadi pegangan, mu'tamad itu yang jadi pegangan, an yakuna ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu. Nah, ketika masuk waktu Jumat baru azan. Dipraktekkan di sini kan ya? Praktekkan di sini. Jadi azan yang pertama itu setelah masuk waktu. Artinya apa? Ada pendapat yang lain bahwasanya azan untuk sholat Jumat yang pertama itu belum masuk waktu. Nah, itu. Jadi kalau seandainya ada azan misalnya belum masuk waktu, toh itu azan Jumat, jangan ribut. Jangan ribut. Oh, dak sah nih. Nah, jangan. Karena ada pendapat mengatakan bahwasanya azan untuk Jumat tadi yang azan pertama itu boleh, juga ada pendapat yang mengatakan waktunya itu belum masuk waktu Jumat. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i yang menjadi pegangan yang kuat bahwasanya azannya itu kalau sudah masuk waktu zuhur atau waktu Jumat. Nah, itu. Kalau kita masbuk. Masbuk. Masbuk apa ini? Kalau kita masbuk ya, sementara jemaah sudah selesai sholat. Ya, kita ada beberapa orang yang masbuk. Apakah kita harus azan duluan atau gimana, Pak? Masbuknya itu masbuk setelah sudah tidak dapat sholat Jumat atau sholat wajib. Sholat subuh, sholat apa, kita beberapa orang yang masbuk. Sementara jemaah yang di masjid ini sudah selesai. Oh ya, boleh, tidak apa-apa. Tetap boleh, tapi tidak usah keras-keras juga. Boleh kita azan. Tetap disunnahkan azan itu. Atau qomat aja. Boleh. Jadi kalau seandainya kalau mau lebih afdal itu azan dan qomat. Azan dan qomat. Itulah tadi. Karena apa? Karena kita ini hidup di daerah yang memang tidak terbiasa yang seperti ini. Menganggap ini seakan-akan ajaran baru, padahal ajaran ini yang tidak kita amalkan gitu. Jadi asing. Jadi kalau misalnya ditanya mana yang afdal, mana yang bagus, ya tetap azan dulu baru iqamat. Ya enggak harus, jangan sampai bikin heboh. Nah, itu saja. Azan yang kita niatkan untuk orang-orang yang hadir sama kita tadi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, saya niatnya untuk tadi, karena ngamalin sunnah tadi. Gitu. Ya. Dan setelah itu langsung qomat. Jadi walaupun masbuk, walaupun sholat sendirian, nanti kita akan bahas sendiri. Ada lagi? Nah, tahiyatul masjid. Karena masjid ramai kita kan enak, kita sholat di luar, katakanlah di luar ini, boleh atau tidak? Nah itu tadi pertanyaannya gini, makanya apakah teras itu masuk bagian masjid atau tidak? Itu kalau seandainya bagian teras tadi masuk bagian masjid, oh ini masjid. Berarti kalau seandainya kita i'tikaf di situ sudah sah. Jadi kalau seandainya i'tikaf saja sah, berarti sholat 2 rakaat pun sah. Pertanyaan itu, makanya kita harus tahu yang nazirnya masjid nih, yang ngurusin masjid ini, yang wakafkan masjid ini, mana masjid, batasnya masjid itu mana? Biasanya emperan masuk masjid juga, kalau Jumat ramai biasanya. Nah, karena itu karena nyambung. Sahnya itu karena nyambung. Nyambungnya tadi yang boleh sampai meluber-luber tadi.
Bukan masalah dia itu apakah masuk batas masjid atau tidak. Walaupun nanti di rumah orang kalau nyambung boleh sah. Nah, ya kalau itu deh kita pastikan dulu. Ya, pastikan. Kalau seandainya ada penggantinya, tahiyatul masjid itu ada penggantinya. Nanti kita bahas di kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kalau seandainya tidak sempat untuk tahiyatul masjid ada penggantinya. Ada doanya, ada zikirnya. Nah, itu. Nanti insyaallah kita buka. Jadi kalau misalnya sekarang itu masjid, jadi kalau untuk orang yang berhaid cuma ya enggak boleh. Enggak boleh dia duduk-duduk enggak boleh. Jalan-jalan kalau seandainya dia enggak pakai pembalut, ditakutkan darahnya berceceran, justru jalan-jalannya pun enggak boleh. Sama seperti orang junub. Misalnya nih, yang sudah dewasa nih. Kalau seandainya dia tetap rebahan di masjid, haram dia. Dia junub. Nih, atau misalnya dikatakan tadi, teras-teras masjid tadi dikatakan masjid, enggak boleh dia duduk-duduk di situ. Nah, itu. Pernah kita bahas kemarin masalah jualan dan segala macamnya itu. Nah, itu. Jadi enggak boleh kalau seandainya katanya teras itu juga masjid. Ya yang wakif. Jadi yang menentukan, ditentukan. Jadi makanya kita harus tahu ketika dia menentukan tadi ini batas masjid. Makanya walaupun WC itu masuk dalam lingkungan, tapi bukan masjid. Bukan masjid itu. Nah, itu bukan masjid. Walaupun dia tanah masjid, bukan masjid. Karena yang ditentukan untuk apa? Tempat wudu atau kamar mandi, bukan masjid. Makanya gila kalau ada orang niat i'tikaf di situ. Wah, ini kan tanah masjid. Enggak, tapi tidak dijadikan masjid. Nah, itu. Makanya di tempat saya waktu saya kuliah dulu, ya, ada dia bikin bangunan, dia niatkan ini shop yang pertama ini masjid. Tapi shop kedua, 3, 4 musola. Jadi kalau orang mau i'tikaf sahnya di shop yang pertama. Shop kedua, ketiga enggak sah. Kenapa? Ini musola. Jadi tergantung siapa yang mewakifkan tadi, yang siapa niatkannya tadi, menjadikannya tadi. Kita harus tahu. Ini kan dulu kan masjidnya kecil dulu. Kan udah besar. Nah, kita nggak tahu. Ya tadi yang ngurus masjid tadi, yang menentukan masjid, yang ngurusin masjid nih, mana dia tentukan, mana batas masjid? Apakah hanya yang bagian yang tertutup saja, teras yang enggak bagian masjid sudah aman, silahkan. Yang mau jualan aman, makanya tentukan dulu. Nah, tentukan dulu mana batasnya masjid itu. Jadi jelas orang i'tikaf, jelas nantinya. Mau sholat tahiyatul masjid, jelas nantinya. Jadi kalau misalnya tadi orang duduk-duduk di situ misalnya, kalau dikatakan teras itu masjid, orang duduk niat i'tikaf dapat pahala dia, duduk saja. Nah, itu. Aku sudah i'tikaf karena itu bagian masjid. Nah, gitu nih. Lanjut nih. Lanjut. Ini syarat tadi. Kaunuhuma min wahidin. Nah, ya. Adzan dan qomat itu satu orang. Adzan dan qomat itu satu orang. Terus ayyakuna bil arabiyyah. Dua-duanya tadi, adzan dan qomatnya tadi harus bahasa Arab. Al-jahru bihima idza kana li jama'atin. Nah, ini tadi Pak. Jahar, dijaharkan kalau seandainya untuk sholat jamaah. Jadi misalnya Bapak tadi jaharnya untuk jamaah Bapak aja. Nah, kalau seandainya sholat sendirian, dia saja baca. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah la ilaha illallah. Untuk dirinya sendiri. Itu. Aneh kan? Karena tidak pernah diamalkan. Sholat sendirian kok adzan. Nah, itu. Ya? Karena tidak pernah diamalkan jadi aneh. Nah, ini syarat sahnya. Syarat sahnya adzan dan iqamah. Syurutul muadzin. Syurutul muadzin. Syaratnya si muadzin. Nah, yang adzan nih. Syaratnya Islam, harus muslim.
Walaupun suaranya bagus yang non muslim tetap tidak sah, percuma. Harus Islam dulu. Fala yasihhu min kafir au murtad. Tidak sah katanya kafir atau murtad. At-tamyiz. Sudah ngerti warna merah, warna biru. Nah, itu sudah ngerti. Ngerti semua kan? Warna merah kan? Nah, itu tamyiz berarti. Nah, itu. Jadi kalau tidak ngerti apa nih, tidak ngerti dia. Taunya jajan saja. Nah, itu bahaya, itu bukan tamyiz, belum tamyiz. Nah, itu. Jadi kalau seandainya anak kecil yang tamyiz, boleh azan? Boleh. Az-dzukurah laki-laki. Azan itu untuk laki tidak boleh. Fala yasihhu min untha au khuntha. Tak boleh perempuan azan. Tak boleh perempuan azan. Kenapa? Azan itu sunnah untuk didengar. Jadi yang dengar itu, yang punya telinga itu sunnah dia mendengarkan azan. Nah, sedangkan sautul mar'ah aurat. Suaranya perempuan itu aurat. Sedangkan azan itu disunnahkan untuk didengar, masa kita dengar aurat? Nah, bertentangan. Bertentangan. Makanya tidak boleh. Tidak sah azannya perempuan itu. Atau khuntha, atau yang punya kemaluan dua. Nah, ini pernah nggak kejadian di Dumai ini? Punya kemaluan ganda. Kemaluannya ganda. Bukan dia ini asalnya wajahnya laki-laki berubah perempuan, bukan. Kemaluannya ganda. Dua-duanya ada. Nah, ini namanya khuntha. Bi khilafil iqamah. Berbeda dengan qomat. Kalau qomat boleh perempuan untuk membacakannya tadi, mengucapkannya tadi. Nah, boleh. Kalau seandainya sholat jamaahnya tadi sholat jamaah perempuan, jangan laki-laki. Qomat yang belakang itu perempuan, mana boleh. Ayyakuna 'arifan bidukhulil waqti likay yaqa'al adzan mawqi'ahu. Jadi muadzin tadi harus tahu bahwa saya sudah masuk waktu, seperti kita ceritakan kemarin itu. Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu punya keistimewaan, padahal dia itu buta. Beliau itu buta, tapi tahu waktu subuh itu. Sekarang enak bunyi titit, ada masuk tuh. Kalau sekarang enak. Kalau sekarang ini walaupun buta pun tahu dia. Kalau dulu gimana? Nentukan, enggak ada jam, enggak ada apa. Jadi ditanya, bagaimana kau tahu? Ya aku tahu dengan aromanya, baunya subuh fajar shadiq gitu. Nah, kita mana tahu ilmunya itu ilmu. Bukan keramat, bukan keramat, tapi ilmu. Nah, itulah. Cukup? Karena masih ada pembahasan tentang sunnah adzan. Tadi syarat sahnya. Sekarang sunnah adzannya. Sunnah iqamat. Terus nanti sunnahnya muadzin. Tadi itu syarat sahnya muadzin. Sekarang sunnahnya muadzin. Nah, itu. Boleh. Kalau seandainya dalam kondisi azan, tapi nafas kita tuh berputus-putus tidak apa-apa. Enggak sampai ke ujung, tapi kita sambung. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu berhenti. Jadi sempat kita tersengal kan? Asyhadu an la ilaha. Tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa, teruskan aja. Tidak apa-apa. Adzan lagi nanti itu bahasan. Boleh nggak adzan lagi terus adzan lagi? Nanti. Sepertinya tak disunnahkan lagi. Adzan lagi tidak disunnah. lampu mati. Lampu mati. Nah, setelah selesai adzan, lampu hidup. Nah, kita mau uzan biar didengar orang lain. Nah, itu perlu murojaah dulu itu, enggak bisa jawab. Ya, kasus baru soalnya. Wallahu a'lam, nanti kita bahas itu. Ada lagi? Dua-duanya.
Nah, dua-duanya. Adzan dan qomat. Praktekkan. Biar tenang, jiwa dia tenang kalau sudah dipraktekkan. Sunnah, hukumnya sunnah. Jadi jangan fanatik. Kalau sunnah jangan fanatik. Jangan fanatik. Kalau sunnah itu dikerjakan bagus, afdal, tidak dikerjakan jangan ribut. Oh, ini enggak. Betul. Satu orang, betul. Nah, ini. Kalau seandainya kalau seandainya adzannya si A yang qomat si B tidak sah. Tidak sah qomatnya itu. Qomatnya tidak sah. Ya, gimana? Apakah batal apa ya? Artinya tidak sah aja qomatnya itu. Qomatnya tidak sah, gitu loh. Jadi artinya gimana? Boleh sholat? Tidak seperti itu. Artinya tidak dianggap qomatnya tadi tidak dianggap. Itu aja. Nah, jangan bingung. Jangan bingung nanti ribut musuhnya enggak. Nah, qomatnya tadi akhirnya tidak dianggap. Sudah. Bagi-bagi pahala. Bagi pahala yang lain. Bagi duit. Yang azan satu. Sudah, qomatnya itu juga orangnya. Jadi artinya kalau misalnya gini kasusnya ya. Kalau seandainya orang yang qomat tadi, orang lain, tetap kita perintahkan mana si muadzin tadi. Karena tidak dianggap. Makanya harus ngerti kita tadi itu. Jadi seperti belum qomat itu aja. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.